شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kitab A'malun Shighar wa Ujurun Idham, amal-amal kecil tetapi pahalanya besar. Dan kita sudah sampai pada bab yang terakhir, yaitu A'malun Ukhra, amalan-amalan yang lain. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-27, halaman 12. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ummi Habibata marfu'an, dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ma min 'abdin muslimin, tidak ada seorang pun hamba yang muslim, tawaddu'a, yang berwudu, fa asbagha, lalu menyempurnakan al-wudu, wudunya, thumma, kemudian shalla lillah, dia salat karena Allah, ikhlas karena Allah, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, fintai asyrata rak'atan, 12 rakaat, tatawu'an, salat sunnah atau salat tatawwu', ghaira faridah, bukan salat fardu, illa, melainkan, banallahu lahu, Allah membangun untuk dia, baitan, satu rumah yang besar, fil jannah, di dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan rumah yang besar di dalam jannah sangatlah mudah. Cukup kita setiap hari melakukan salat sunnah sebanyak berapa? 12 rakaat. Nah, 12 rakaat ini dalam riwayat Imam Muslim tidak disebutkan 12 rakaat apa, hanya disebutkan sunnah, tidak wajib. Maka ini umum. Berarti misalnya salat tahajud 12 masuk, salat duha 12 rakaat masuk. Tetapi kita temukan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Turmudi. Ternyata beliau memerinci 12 rakaat ini, yaitu 12 rakaat salat sunnah rawatib. Sehingga 12 rakaat yang dimaksud dalam hadis ini adalah 12 rakaat yang khusus, bukan umum. 12 rakaat itu adalah sebelum salat subuh 2 rakaat, sebelum salat duhur 2 rakaat, setelah salat duhur 2 rakaat, setelah salat maghrib 2 rakaat, kemudian sebelum isya 2 rakaat, kemudian setelah isya 2 rakaat. Nah, ini totalnya sudah 12. Nah, maka inilah yang disebut sebagai salat sunnah rawatib. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Qabliyah itu sebelum salat fardu, ba'diyah itu setelah salat fardu. Tetapi saya temukan juga hadis yang lain yang mengatakan, barang siapa yang salat duha 12 rakaat, duha, waktunya berarti antara terbit matahari sampai tergelincir matahari. Siapa yang salat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangun untuk dia satu istana di dalam jannah. Tetapi sayang, hadis ini memang dengan lafal seperti itu derajatnya adalah dhaif. Karena itu yang kita yakin bahwasanya 12 rakaat menyebabkan ada rumah di dalam jannah, ini adalah 12 rakaat, yaitu salat sunnah rawatib. Adapun 12 rakaat selain salat sunnah rawatib, baik itu salat duha, baik itu salat tahajud, maka bisa jadi pahalanya sama, yaitu mendapatkan rumah. Bisa jadi juga tidak, karena kita belum menemukan hadisnya yang sahih. Hanya memang dalam masalah-masalah fadilah amal,
Sering-sering para ulama itu menggampangkan dalam meriwayatkan hadis, tidak terlalu ketat sehingga hadis-hadis dhaif pun mereka juga menampilkannya. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Siapakah Ummu Habibah? Dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ini istri Nabi yang maharnya paling banyak. Mahar beliau adalah 4.000 dinar ditambah 4.000 dirham. 1 dinar 2 juta. 1 dirham 200.000 zaman dulu. Nah, maharnya Nabi untuk Ummu Habibah adalah 4.000 dinar kali 2 juta tambah 4.000 dirham kali 200.000 tadi. 1 dirhamnya 200.000, 1 dinarnya 2 juta. Jadi totalnya berapa? Berapa miliar itu? Hampir 1 miliar atau lebih? Oh lebih, 8 miliar. 8 miliar. Nah, siapa yang mau melakukan sunnah Nabi ini, menikahi seorang wanita, maharnya 8 miliar. Pasti nanti banyak-banyak wanita yang mau nih, Pak. Tapi ini hadis bukan untuk para wanita, okay? Ini hadis untuk para laki-laki. Siapa yang ingin menikah dengan mahar sekian banyak, nggak ada masalah. Kalau memang dia mempunyai harta sebanyak itu. Adapun hadis untuk para wanita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan khairus sadaqi aisaruh. Mahar yang paling baik adalah yang paling ringan. Dan ini hadis bukan untuk para laki-laki. Sehingga laki-laki yang melamar wanita jangan membacakan hadis ini kepada calon mertuanya. Pak, saya lamar putri Anda, saya bacakan dulu hadis Nabi, mahar yang paling baik adalah yang paling murah. Nah, ini enggak benar. Jadi masing-masing punya dalil. Para wanita dalilnya mahar yang paling murah. Para laki-laki maharnya dalilnya adalah mahar yang banyak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang Nabi sebenarnya tidak punya uang sebanyak itu, Pak. Jadi Nabi sebenarnya nggak punya duit 4.000 dinar, 4.000 dirham nggak punya. Tapi waktu itu Raja Najasyi, beliau melihat bahwa Ummu Habibah ini sudah menjanda, maka beliau merasa kasihan, maka beliau kemudian menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi SAW yang maharnya diberikan oleh Raja Najasyi ini. Jadi boleh seseorang itu menikahkan orang lain, mahar pun dari orang yang menikahkan tadi, boleh. Misalnya kita orang kaya, kita punya tetangga-tetangga miskin-miskin yang mereka tidak bisa menikah karena miskinnya. Nah, kita orang kaya, duitnya turah-turah, boleh kita jodohkan, kamu nikah sama itu, saya yang berikan mahar, saya yang berikan walimahnya, boleh seperti ini. Dan ini termasuk satu sunnah yang sudah lenyap. Jarang sekarang ini ada seperti itu. Biasanya ya orang memikirkan diri sendiri atau memikirkan keluarga sendiri, tapi zaman dulu sudah biasa dilakukan oleh orang kaya menikahkan orang-orang miskin. Dan ini sebenarnya perintah Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang ayama itu yang tidak punya pasangan, baik itu janda, baik itu duda, baik itu jomblo, semuanya adalah ayama, diperintahkan oleh Allah untuk dinikahkan. Nah, dinikahkan itu gimana? Ya kita danai supaya mereka bisa menikah. Tapi faedah yang kedua, hadis ini mengatakan fa asbaghal wudu, menyempurnakan wudu. Apa yang dimaksud menyempurnakan wudu? Yang dimaksud menyempurnakan wudu itu adalah tawaddu'a kama amarahullah, berwudu seperti yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, diperintahkan oleh Allah itu bagaimana? Lihat surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Di situ Allah sudah sebutkan bagaimana tata cara wudu sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis nomor 27 ini menurut saya sangat mudah untuk diamalkan. Karena 12 rakaat hanya 12 rakaat dalam satu hari, sehingga sangat mudah sekali. Sebelum subuh 2 rakaat,
apa susahnya? Sebelum duhur, setelah duhur, 2 rakaat, apa susahnya? Setelah maghrib 2 rakaat, apa susahnya? Kalau langsung kajian seperti ini nggak ada masalah, karena kalau kita meninggalkan salat sunnah yang biasa kita lakukan karena ada suatu sebab, itu dihitung oleh Allah seolah-olah sudah melakukannya. Seperti kalau kita sakit biasanya kita salat sunnah, tapi karena sakit tidak salat sunnah. Nah, ini meskipun kita tidur di atas tempat tidur sudah mendapatkan pahala salat sunnah karena dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sudah melakukannya. Tapi kemudian hadis 28 kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah wa an Abi Hirrin radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i, orang yang menafkahi, alal armalah, kepada janda, wal miskin, dan kepada orang miskin, itu adalah kal mujahid, seperti orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, awil qaim, atau seperti orang yang qiyamul lail, al-lail, semalam suntuk, as-saim, yang berpuasa, an-nahar, setiap siang. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menafkahi orang miskin atau menafkahi para janda itu fadilahnya adalah sangat besar, setingkat dengan para mujahid fisabilillah yang berjihad di jalan Allah, yang merelakan nyawanya untuk mati melayang karena Allah Subhanahu wa taala, atau diserupakan orang yang siangnya selalu puasa berarti ibadah, malamnya selalu tahajud berarti ibadah, 24 jam ibadah, dari subuh sampai maghrib ibadah puasa, dari maghrib sampai dengan subuh tidak tidur untuk tahajud. Nah, inilah derajat orang-orang yang menafkahi para miskin dan para janda. Hadis ini memang tidak semua orang bisa melakukan, orang-orang kaya saja yang bisa melakukan. Maka kalau dalam satu masjid ada baitul malnya, ada kotak infaknya, kemudian di antara penghuni masjid ini ada yang janda-janda, ada yang miskin-miskin, boleh saja infak kita pergunakan untuk mereka, tetapi hendaklah diberitahukan kepada para jamaah bahwa kotak infak masjid ini memang untuk maslahat seluruh umat. Adapun kalau tidak diberitahukan, maka hukum asal kotak infak masjid itu untuk kemakmuran masjid, untuk membeli karpet misalnya, untuk memperbaiki AC-nya misalnya, intinya kemakmuran masjid. Tapi kalau sudah kita umumkan ini kotak infak untuk kemaslahatan seluruh umat Islam, ada yang sakit boleh kita ambilkan dari kotak itu, ada yang membutuhkan uang misalnya untuk pengobatan anaknya, untuk apapun keperluan mereka maslahat umat Islam, maka kalau memang sudah diberitahukan tidak ada masalah insyaallah taala. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, al-armalah artinya adalah janda. Di dalam Islam, janda, wanita itu tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberi nafkah. Wanita ini di dalam fikih Islam selalu diberi nafkah. Ketika dia masih kecil dinafkahi oleh bapaknya. Ketika sudah dewasa, sudah balik, dia tidak wajib menafkahi dirinya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu hanya wajib dinafkahi oleh bapaknya ketika dia belum balik. Kalau sudah balik, maka bapaknya sudah tidak wajib lagi untuk memberi nafkah. Seandainya bapaknya mengatakan kepada anaknya ini, karena kamu sudah balik, sudah mimpi basah, sekarang kamu keluar dari rumah, cari makan sendiri. Ini boleh sebenarnya. Tetapi memang rata-rata bapak itu punya kasih sayang kepada anaknya, maka anaknya belum dilepas selama dia belum punya pekerjaan. Tapi seandainya ada seorang bapak seperti itu, tidak ada masalah. Memang kewajiban dia sudah selesai karena sudah balik, sehingga menafkahi terhadap dirinya kewajiban untuk si laki-laki itu sendiri. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan sudah balik, tetap saja kewajiban nafkah atas bapaknya, di pundak bapaknya. Nanti perempuan ini kalau sudah menikah, maka kewajiban nafkah pindah kepada suaminya. Suaminya mati
atau dicerai oleh suaminya, maka wanita balik kepada bapaknya. Sehingga nafkah wajib atas bapaknya lagi. Kemudian kalau bapaknya meninggal dunia misalnya, sudah tidak ada yang menafkahi wanita ini, maka kewajiban nafkah untuk saudara-saudara laki-lakinya, anak-anaknya bapak tadi yang laki-laki, wajib menafkahi kepada wanita tadi yang janda, yang tidak punya orang yang menafkahinya. Nah, itu sebenarnya dalam fikih Islam seperti itu. Tetapi memang kalau melihat fakta, seringkali kita melihat janda mereka menafkahi diri sendiri. Karena itulah dalam hadis ini Rasulullah menghasung as-sa'i 'alal armalah, barang siapa yang menafkahi janda. Karena faktanya kadang-kadang janda tidak ada yang menafkahinya. Sebenarnya kalau secara hukum janda tidak wajib menafkahi dirinya sendiri. Enggak ada kewajiban janda bekerja pontang-panting ke sana kemari cari duit, tidak. Tetapi memang fakta seperti itu sering terjadi, sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung umat Islam untuk menafkahi para janda. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Dalam hadis ini Rasulullah menyamakan orang yang menafkahi orang miskin dan janda dengan dua orang. Pertama adalah orang yang jihad fisabilillah. Yang kedua adalah orang yang qiyamul lail malam hari dan puasa siang hari. Ini secara tidak langsung menunjukkan fadilahnya tiga amalan ini. Karena oleh Nabi menafkahi para janda dan orang miskin diserupakan dengan tiga amal ini. Nah, karena itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, 4 amal ini mari yang kita bisa lakukan, yang mana kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan 4-4-nya, maka bagus semuanya. Yaitu menafkahi para janda atau miskin, kalau bisa bagus. Kedua, jihad fisabilillah, perang, kalau bisa bagus. Kemudian qiyamul lail, tahajud, kalau bisa bagus. Kemudian puasa siang hari, puasa sunnah, kalau bisa bagus. Nah, kalau tidak bisa 4-4-nya, maka mana yang kita bisa lakukan dari 4 ini hendaklah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fadilah jihad fi sabilillah. Beliau mengatakan, wadzirwatu sanamihil jihad, puncaknya urusan agama Islam adalah melakukan jihad. Berarti jihad ini urusan paling tinggi di dalam Islam. Maka wajar kalau di sini beliau menyerupakan orang yang menafkahi janda itu seperti mujahid, tingkatnya paling tinggi. Adapun qiyamul lail, tentang fadilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, i'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang muslim adalah qiyamul lailnya. Jadi mulia di hadapan Allah itu bukan karena ilmunya yang luas, bukan karena pangkatnya yang banyak, yang tinggi, bukan karena gelarnya yang bertele-tele panjangnya, profesor, doktor, LCMA dan sebagainya, bukan. Tapi yang mulia di hadapan Allah adalah yang melakukan apa? Salat malam. Bisa jadi seorang petani yang tidak dikenal, yang miskin, yang dianggap remeh oleh orang-orang karena miskin, tapi oleh Allah, di mata Allah sangat mulia karena ahli tahajud. Bisa jadi orang yang pangkatnya tinggi, gelarnya panjang, tetapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya tahajud. Karena itu kita jangan terkecoh oleh gelar-gelar dunia, karena Allah tidak memandang sama sekali terhadap gelar-gelar tersebut. Yang dipandang oleh Allah adalah amal dan hati kita. Adapun tentang puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang fadilahnya. Alaika bisawm, fa innahu la mithlalah. Selalulah engkau berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Nah, ini menunjukkan fadilahnya 3 amalan ini. Jihad adalah urusan paling puncak dalam Islam. Qiyamul lail adalah kemuliaan di hadapan Allah. Puasa adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Maka wajar kalau 3 amal ini yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini dengan orang yang menafkahi para janda dan orang miskin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita tidak kosong dari salah satu dari 4 ini. Kalau tidak bisa menafkahi para janda, maka berjihad. Kalau tidak bisa juga, maka tahajud atau berpuasa pada siang hari.
Jangan sampai diri kita kosong dari 4 amalan ini. Kita lanjutkan hadis 29. Qala al-muallif hafizahullah wa an Abi Hirrin radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa, barang siapa yang datang, masjidi hada, ke masjidku ini." Masjid apa, Pak? Masjid Nabawi. Lam ya'tihi, dia tidak mendatangi Masjid Nabawi illa li khair, kecuali untuk kebaikan. Yang dimaksud kebaikan adalah ilmu agama. Yata'allamu, yang dia akan mempelajarinya. Au yu'allimu, atau dia akan mengajarkannya. Fahuwa fi manzilatil mujahid fi sabilillah, maka dia itu setingkat dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa man ja'ahu, dan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi li ghairi dzalik, untuk selain itu, tidak untuk ilmu, fahuwa bi manzilatir rajul, maka dia itu seperti seseorang yang zuru, yang melihat ila mata'i ghairih, kepada barang atau bekal milik temannya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan fadilah datang ke masjid dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Maka sekarang ini, karena kita datang ke masjid ini dalam rangka mendengar ilmu, mempelajari ilmu atau menyampaikan ilmu, maka kita sudah mendapatkan fadilah hadis ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fadilahnya apa? Setingkat dengan mujahid. Padahal tadi sudah kita baca hadisnya bahwa jihad itu urusan paling puncak dalam Islam. Urusan paling tinggi dalam Islam itu jihad. Nggak ada yang di atasnya lagi, nggak ada. Kalau cuma sholat semua orang bisa, Pak. Kalau cuma puasa sunnah semua orang bisa. Tapi kalau jihad tidak semua orang bisa ini. Karena jihad ini mengorbankan nyawa. Jihad itu sama dengan kita rela istri kita jadi janda, dinikahi orang lain. Jihad itu sama dengan kita rela anak kita jadi yatim sehingga tidak ada yang menafkahinya lagi, atau dia perlu kepada penafkah yang lain lagi. Nah, maka jihad ini wajar kalau dianggap dalam Islam sebagai amal paling tinggi atau tingkat paling tinggi dalam Islam. Nah, karena di Indonesia tidak ada jihad perang, Allah berarti menutup salah satu pintu rahmat ini, pintu rahmat jihad ini, maka Allah buka pintu rahmat yang lain, sebagaimana sudah pernah kita bahas dulu. Setiap Allah menutup satu pintu rahmat, pasti Allah buka pintu rahmat yang lain supaya kita masih bisa masuk ke dalamnya. Nah, sekarang di Indonesia sangat mudah sekali, Pak, kita mendapatkan amalan ini. Ke masjid, dengarkan kajian. Di Indonesia bebas, ini alhamdulillah. Coba kalau di Arab Saudi, nah, itu ketat sekali. Sedikit orang menyampaikan kritikan sedikit kepada penguasa, udah besok langsung pengumuman, pengajian ditutup, tidak boleh ngaji lagi. Termasuk yang dialami oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin. Hari kapan itu? Sepekan kemarin kayaknya. Pengumuman pengajian semuanya ditutup. Masya Allah. Nah, mungkin karena ada sebagian kata-kata beliau mungkin dianggap mengkritik pemerintah atau apa, wallahu alam. Tapi memang sudah biasa seperti itu kejadian di Arab Saudi, pengajian sangat ketat. Kalau ada sedikit kritikan sedikit aja udah dianggap itu sebagai penyelewangan, padahal ini sebenarnya satu nasihat yang baik dari seorang ustadz, dari seorang penceramah kepada penguasa. Nggak ada masalah sebenarnya, jangan dianggap sebagai kritik yang menghancurkan, tapi anggaplah itu nasihat yang baik, yang kritik yang membangun. Sebenarnya adalah seperti itu, tapi faktanya di sana memang demikian. Nah, kita Indonesia alhamdulillah pengajian-pengajian seperti ini bebas, tidak harus ada surat izin mengajar. Saya ini ngajar di sini nggak ada surat izinnya, Pak. Sehingga bebas memang di Indonesia, nggak ada masalah. Coba kalau di Brunei misalnya, nggak boleh saya ngajar, datang ke masjid ngajar, pasti ditanya dulu mana SIM-nya, mana surat izin mengajarnya mana. Kalau nggak punya SIM nggak boleh ngajar. Yang mengajar harus yang punya SIM-nya, sebagaimana diceritakan oleh teman saya yang tinggal di sana. Nah, maka alhamdulillah di Indonesia bebas. Ini sebaiknya kita gunakan sebaik-baiknya, mendatangi pengajian di masjid, karena ini fadilahnya seperti mujahid fi sabilillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya,
Bukankah dalam hadis ini disebutkan siapa yang datang ke masjidku, berarti Masjid Nabawi. Sementara tadi saya menjelaskan datang ke masjid ini fadilahnya juga sama dengan hadis ini. Nah, maka jawabannya adalah bahwa Nabi menyampaikan masjidku ini bukan berarti hukum khusus untuk Masjid Nabawi, tapi ini hukum untuk semua masjid. Siapapun datang ke masjid, masjid apapun juga, dimanapun juga, tidak harus di kota Madinah, itu sama dengan mujahid fisabilillah kalau niatnya untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Taunya dari mana? Dari penjelasan para ulama. Para ulama menjelaskan hadis-hadis semisal ini, mereka mengatakan ini Nabi menyampaikan masjidku itu karena waktu itu beliau bersabda di masjid tersebut. Seandainya beliau tidak berada di masjid beliau, ya beliau tidak akan mengatakan masjidku. Nah, maka berarti ini hukumnya tidak khusus untuk Masjid Nabawi. Karena itulah hukum-hukum masjid itu sama saja antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Ikhlas, sama saja, tidak ada bedanya kecuali yang dibedakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Dalam hadis ini disebutkan yata'allamu au yu'allimu. Datang ke masjid mempelajari atau mengajarkan. Berarti dalam hal ini mengajar dengan belajar fadilahnya apa? Sama. Jadi jangan menganggap bahwa fadilah mengajar itu selalu lebih unggul daripada belajar. Enggak. Bisa mengajar itu lebih unggul, tetapi untuk fadilah yang disebutkan dalam hadis ini, pengajar dan pendengar derajatnya sama. Sama yaitu apa? Setingkat mujahid fisabilillah. Sama-sama mujahid fisabilillah. Panjenengan dengan saya sama. Karena kalau hanya ada pembicara, tidak ada yang mendengarkan, apakah jadi pengajian, Pak? Enggak bakal. Ada pembicara datang tok, semuanya pergi enggak mau dengarkan, ya enggak jadi pengajian, bubar. Nah, maka ini saling diperlukan. Pembicara diperlukan adanya, pendengar juga diperlukan adanya. Maka wajar kalau semuanya setingkat dalam hal ini. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-alim yastaghfiru lahu kullu syai'. Orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu agama dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk hidup di atas muka bumi ini. Seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu kullu syai'." Sesungguhnya penuntut ilmu, pendengar, pelajar, orang yang belajar itu juga dimintakan ampunan oleh segala sesuatu. Berarti dalam hal ini derajatnya dua-duanya adalah sama, karena memang semuanya diperlukan adanya. Sebagaimana diperlukan adanya pembicara, juga diperlukan adanya yang mendengarkannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya teringat dengan salah satu kisah yang disampaikan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Pernah ada seorang ulama, dia mengajar di satu tempat, di masjid. Ketika datang ke masjid, ternyata di masjid tersebut setelah dia sholat maghrib, maka semua orang keluar dari masjid, nggak ada yang tinggal di masjid. Padahal itu jadwal pengajian beliau, mengajar di situ. Tapi karena saking ikhlasnya ulama ini, maka dia tetap duduk di kursi pengajian, meskipun orang-orang sudah keluar semuanya. Setelah salat maghrib, salat sunnah 2 rakaat, dia salam, dia lihat semua jamaah sudah pada keluar. Tinggal satu orang yang tersisa, muadzinnya saja. Nah, maka dia mengatakan, enggak apa-apa, murid satu orang, yang penting ada yang mendengarkan. Dia tetap duduk. Ketika sudah duduk, maka muadzinnya mengatakan, mohon maaf Ustaz, saya ini ada keperluan, saya izin. Nah, maka beliau mengatakan, enggak apa-apa, Anda punya uzur, maka silahkan kalau mau keluar. Tapi pengajian tetap akan saya laksanakan. Loh gimana? Ini nggak ada pendengar nih sama sekali. Nggak apa-apa. Tolong mic-nya dihidupkan untuk horn luar. Nah, maka dihidupkan di luar. Maka beliau tetap duduk mengajar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ngajar, suaranya keras, melantang keluar.
Nah, maka orang kampung itu karena mendengar, oh ternyata ada pengajian, semuanya kemudian akhirnya datang ke masjid. Nah ini kalau orang ikhlas seperti ini Pak, satu murid pun tetap diterima, nggak ada masalah. Bahkan muridnya hilang semuanya, nggak ada masalah. Yang penting masih ada yang mendengarkan. Karena pengajian itu ternyata tidak harus datang di majelis. Yang penting kalau semuanya mendengarkan dari luar, itu juga sama dengan menyampaikan ilmu. Nah, ini kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang sangat penting untuk kita, bahwasanya kalau kita mengadakan pengajian, hendaklah pembicara ataupun yang mendengarkan semuanya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terkecoh dengan banyaknya pengikut atau banyaknya pendengar atau banyaknya peserta, okay? Karena bisa jadi justru karena banyaknya orang, maka orang ini merasa ujub, okay? Merasa bangga, wah saya ini pembicara yang bagus, buktinya yang datang banyak sekali. Nah kalau sudah ujub, sudah hancur amalannya, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali para ulama, mereka kalau kedatangan banyak murid malah pergi Pak. Ada Abul Aliyah, beliau seorang ulama ahli hadis. Beliau kalau muridnya 3 orang nggak apa-apa, muridnya 4 orang, jadi sudah 3 orang kumpul, beliau ngajar. Datang lagi 1 orang, 4 orang, ngajar, lanjutkan. Begitu orang yang kelima datang, maka beliau tutup kitabnya. Udah pengajian selesai. 5 orang saya nggak mau, kakean. Karena apa? Khawatir nanti dalam hatinya ada apa? Ketidakikhlasan, ada ujub, ada merasa sombong. Masya Allah. Bahkan ada sebagian ulama ahli hadis, saya lupa namanya, itu kalau 3 orang sudah nggak mau Pak. 2 orang nggak apa-apa. Begitu muncul 3 orang, beliau mengatakan la sabila lakum. Udah nggak ada jalan lagi, pengajian tutup, selesai. Karena menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini semuanya peringatan untuk kita dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, supaya amalan kita ini ada nilai di hadapan Allah. Karena kalau amalan kita tidak ada nilai, ya rugi kita. Udah beramal lelah-lelah, sampai di akhirat kita cari pahalanya, ternyata dikasih 0 oleh Allah Subhanahu wa taala. Haba'an manthura, kosong, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-30. Qala al-muallif hafizahullah wa an Abi Hirrin radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah lagi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiyamu sa'atin, berdiri 1 saat saja, fi saffi, di dalam saf, lil qital, untuk perang, fi sabilillah, di jalan Allah, khairun, lebih baik, min qiyam, daripada salat, berdiri maksudnya salat, sittina sanatan, selama 60 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Hadis 31 semakna dengannya, tetapi lebih dahsyat. Karena pada hadis 31 disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mauqifu sa'ah, berdiri sesaat, fi sabilillah, di dalam medan jihad fi sabilillah, khairun, lebih baik, min qiyami lailatul qadr, daripada qiyam tahajud pada malam Lailatul Qadar, indal hajaril aswad, di dekat hajarul aswad. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Padahal kita tahu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tadi itu kan 60 tahun, lah ini 1000 bulan, lebih banyak, 83 tahun Pak ya? Nah maka hadis yang kedua ini menurut saya lebih dahsyat. Dahsyatnya dari 2 sisi. Pertama, Qiyamul Lail Lailatul Qadar, ini sama dengan Qiyamul Lail 83 tahun. Terus di dekat Hajar Aswad, ini berarti di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Padahal kita tahu bahwasanya 1 salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Maka hadis ini sangat dahsyat sekali. Dan hadis ini ada ceritanya Pak. Ceritanya adalah Abu Hurairah, perawi hadis ini, ikut dalam 1 perang. Kemudian mereka berangkat ke medan jihad. Sampai di tempat mereka nunggu-nunggu, ternyata musuh tidak jadi datang. Jadi musuh tampaknya takut karena umat Islam pada maju. Karena musuh sudah tidak ada lagi, maka
pasukan ditarik mundur. Ayo semuanya mundur pulang, karena sudah tidak ada musuh yang ditunggu. Semuanya pada mundur, kecuali satu orang nggak mundur. Dia tetap berada di situ. Siapa dia? Perawi hadits ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ditanya oleh rekan-rekannya atau oleh murid-muridnya, wahai Imam Abu Hurairah, kenapa anda tidak pergi? Sudah jelas musuh nggak akan datang. Ini pasukan sudah ditarik. Maka beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdiri satu saat di medan jihad fisabilillah lebih baik daripada qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar di dekat Hajarul Aswad. Maka saya tetap berdiri di sini. Dan ini pahala terus ini. Baru setelah sepi, baru kemudian beliau pergi pulang. Inilah orang yang sudah yakin kepada Allah, yakin kepada pahala Allah, itu sangat semangat untuk melakukan amalan seperti ini. Sendirian nggak ada masalah, mendapat pahala. Seperti yang saya ceritakan tadi, seorang syekh datang sendirian di masjid ngajar sendiri, nggak ada masalah. Ini ada pahalanya. Apakah pahala itu muncul kalau kita menyampaikan pengajian banyak orangnya saja? Enggak. Mau banyak orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 4 orang, ngomong gini ada pahalanya. Mau 1 orang ada pahalanya juga. Sehingga pengajian kalau sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli berapapun pesertanya, jalan insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa di sini beliau mengatakan berdiri sesaat di medan jihad lebih baik daripada sholat 60 tahun. Kenapa beliau sebutkan 60 tahun, Pak? Ini karena rata-rata usia umat beliau hanyalah 60 tahun. Jadi seolah-olah beliau mengatakan berdiri sesaat di medan jihad itu lebih baik daripada kamu sholat seumur hidupmu. Seumur hidupmu berapa? 60 tahun. Padahal tidak mungkin kita sholat 60 tahun, nggak mungkin. Tidurnya udah berapa 60 tahun ini? Dikelongi tidur berapa jam, dikelongi makan berapa jam, dikurangi mandi berapa jam, dikurangi kerja cari duit berapa jam. Wah, banyak sekali yang pengurangannya banyak sekali. Ini seandainya 60 tahun ini sholat terus nggak berhenti, ini masih kalah dengan orang yang berdiri sesaat di medan jihad fisabilillah. Makanya kalau Nabi mengatakan jihad itu adalah urusan tertinggi dalam Islam, wajar sekali, nggak ada tandingannya, Pak. Bahkan sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya jihad itu ada nggak yang bisa menandinginya? Jadi tampaknya ini seorang sahabat pengen tidak jihad tapi pahalanya sama. Maka Rasulullah mengatakan la tastati'unahu, kalian nggak akan mampu bisa menandingi orang mujahid fisabilillah. Apakah kalian mampu ketika orang mujahid fisabilillah keluar dari rumahnya ke medan perang, nah sejak dia keluar itu kalian puasa, kemudian sholat malam tidak berhenti-berhenti, puasa sholat, puasa sholat, puasa sholat sampai dia pulang. Kalau dia pulang baru berhenti puasa, kalau dia pulang baru berhenti sholat malam. Wah, nggak bisa kita. Kita perlu tidur, kita perlu istirahat, kita perlu makan. Maka tidak ada tandingannya di dalam Islam ini amalan terhadap jihad fi sabilillah. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadir kita di masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin.